kasih telah mengklik video ini. Baiklah, kami di sini dari kelompok 8 ingin menerangkan materi tentang teori kepribadian behavioristik menurut B.F. Skinner. Saya Giana Livia Muzalifah dengan PM 2402060022 sebagai presenter video kali ini, dan rekan saya Praska Putra dengan NPM 2402060001 dan rekan saya Calvino Atta Ramadan 2402060001. Kepribadian menurut perspektif Skinner. Menurut B.F. Skinner, kepribadian adalah kumpulan pola tingkah laku yang dapat diamati dan dipelajari. Ia menolak konsep kepribadian sebagai entitas internal yang tidak teramati. Baginya, kepribadian merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungannya melalui proses belajar. Kepribadian hanyalah rangkuman dari perilaku konsisten yang ditunjukkan seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan konsekuensi perilakunya di masa lalu. Struktur kepribadian Skinner tidak mengakui struktur kepribadian seperti teori psikoanalisis. Ia menolak pembagian kepribadian menjadi komponen internal. Baginya, yang penting adalah perilaku teramati dan pengondisian yang membentuk perilaku tersebut. Jika harus distrukturkan, kepribadian terdiri dari 1. Respon atau perilaku yang dapat diamati. 2. Reinforcement atau penguat positif atau negatif. 3. Punishment atau hukuman. 4. Extinction atau penghapusan. Dinamika dan perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Skinner terjadi melalui proses belajar, khususnya pengondisian operan. Kepribadian berkembang dan berubah sepanjang hidup melalui interaksi dalam lingkungan. Proses utamanya meliputi 1. Pembentukan perilaku melalui penguat atau reinforcement. Yang kedua, penghapusan perilaku tidak diinginkan atau extension. Yang ketiga, pembentukan perilaku baru memulai shaping atau pembentukan bertahap. Yang keempat, generalisasi perilaku pada situasi mirip. Yang kelima, diskriminasi atau kemampuan membedakan situasi yang memerlukan respons berbeda. Pengkondisian operan Skinner. Pengkondisian operan adalah inti teori Skinner yang berfokus pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Yang pertama, reinforcement positif, memberikan sesuatu menyenangkan untuk meningkatkan frekuensi perilaku. Reinforcement negatif, menghilangkan sesuatu tidak menyenangkan untuk meningkatkan frekuensi perilaku. Punishment positif, memberikan sesuatu tidak menyenangkan untuk mengurangi frekuensi perilaku. Punishment negatif, menghilangkan sesuatu menyenangkan untuk mengurangi frekuensi perilaku. Extension, menghilangkan penguat untuk mengurangi perilaku. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Dari perspektif behavioristik Skinner, kepribadian yang sehat dapat dicirikan sebagai: yang pertama, kemampuan adaptif terhadap lingkungan; yang kedua, repertor perilaku yang luas dan fleksibel; yang ketiga, kemampuan membedakan situasi yang memerlukan respon berbeda; yang keempat, perilaku yang didominasi penguat positif daripada penguat negatif atau hukuman; yang kelima, kemampuan menunda kepuasan; yang keenam, kontrol diri yang baik; yang ketujuh, produktif dalam mencapai tujuan personal dan sosial; yang kedelapan, perilaku yang konsisten dengan norma dan nilai masyarakat. Implikasi teori behavioristik atau pengondisian operan terhadap bimbingan dan konseling. Pendekatan behavioristik Skinner berdampak besar dalam praktik bimbingan dan konseling. Yang pertama, modifikasi perilaku. Mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif melalui pengondisian operan. Ekonomi token untuk memperkuat perilaku positif. Yang kedua, analisis fungsional. Mengidentifikasi akseden atau pemicu dan konsekuensi perilaku. Menentukan fungsi perilaku bermasalah. Yang ketiga, teknik konseling. Desensitisasi sistematis untuk mengatasi fobia dan kecemasan. Shaping untuk mengembangkan perilaku baru secara bertahap. Kontrak behavioral untuk mencapai tujuan spesifik. Yang keempat, implikasi dalam pendidikan. Penguatan positif untuk meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran terprogram. Manajemen kelas berbasis konsekuensi.
Yang kelima, fokus pada tujuan dan evaluasi. Penetapan tujuan perilaku spesifik dan terukur, evaluasi objek terhadap perubahan perilaku. Yang dapat kami simpulkan di sini, teori kepribadian behavioristik menurut B.F. Skinner menawarkan pendekatan ilmiah dan pragmatis dalam memahami pembentukan kepribadian manusia. Beberapa dengan teori-teori yang menekankan proses internal, Skinner fokus pada perilaku yang teramati dan hubungannya dengan lingkungan. Kepribadian bukan entitas tetap, melainkan kumpulan perilaku yang terus berkembang melalui interaksi dengan lingkungan dan konsekuensi-konsekuensinya.